Untuk kawan-kawan yang berminat bergabung di grup komunitas saham investor logis dan ingin belajar tentang saham walau dari nol dan masih pemula, kalian bisa langsung menghubungi nomor di samping ini. Saya akan membantu kalian belajar saham dan memahami cara menganalisis perusahaan. Beberapa teman-teman kita sudah selesai melaksanakan kelas batch dan bergabung di grup komunitas. Berikut testimoni dari mereka. Dan saya di kelas ini akan mengajarkan bagaimana cara menghasilkan keuntungan yang maksimal di bursa saham, seperti yang sudah saya hasilkan sendiri. Saya bercerita berdasarkan experience pribadi dan pelajaran-pelajaran yang sudah saya dapatkan selama ini. Kawan-kawan yang mau bergabung, silakan langsung dihubungi saja ya. Thank you. Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sampai saat ini masih mendukung channel ini. Untuk kawan-kawan yang belum subscribe, silakan bantu di subscribe dulu ya guys. Thank you. Sekarang kita akan langsung coba menganalisa saham SSIA, Surya Semesta Internusa Tbk. Nah, harganya di perdagangan penutupan kemarin di 2740, naik 2,2%. Nah, kalau kalian mau melihat saham ini itu udah mahal atau belum, kalau di saham itu nggak perlu terlalu banget lihat di harga di sininya gitu, karena ini menurut saya hanya imajiner aja. Nah, kita lihat perusahaan udah mahal atau belum itu kita lihat di sini evaluasinya. Ini saya kasih kalian langsung cara melihat perusahaan murah atau mahal dari sini, gampang. Nah, lihat di market cap-nya ini, market cap inilah nilai perusahaan nyatanya pada saat ini. Market cap dari SSIA berapa? 12,8 triliun. Ini dibaca 12,8 triliun karena B ini billion, miliaran. Jadi 12.892 miliar. Itu 12,8 triliun. Ya kan? Nah, dari mana sumber market cap ini? Market cap ini sumbernya dari banyak jumlah lembar saham perusahaan dikalikan dengan harga sahamnya. Makanya kalau kalian kalikan 2740 dikali 4,71 M pasti hasilnya 12,8 triliun. Nah, pertanyaannya sederhana. Kalau saya mau beli SSIA di valuasi 12,8 triliun, masih murah atau mahal? Cara menjawabnya, kalian harus tahu proyeknya. Nah, di sini saya kasih tahu sedikit tentang proyek dari SSIA ini. Nah, ini. Setelah sukses mengembangkan Surya Cipta of Industry, Surya Cipta kemudian meluncurkan proyek baru yang lebih signifikan, yaitu Subang Smartpolitan. Subang Smartpolitan adalah kota mandiri terintegrasi dengan konsep Green, Smart, and Sustainable yang diperuntukkan bagi kawasan industri dan komersial termasuk area hunian retail dan pendidikan. Proyek ini dikembangkan di atas lahan seluas 2.717 hektar dan didesain dengan infrastruktur berbasis IoT, Internet of Things, yang dimonitor selama 24 jam melalui Command Center. Kawasan juga dilengkapi dengan aplikasi mobile Subang Smartpolitan yang dapat digunakan tenan untuk mengakses informasi seputar Subang Smartpolitan. Infrastruktur tersebut dibangun untuk mendukung aktivitas bisnis para tenan dengan lebih efisien serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kawasan dan sekitarnya. Proyek Subang Smartpolitan terletak di Subang, Jawa Barat, pusat ekonomi baru yang merupakan perpanjangan dari koridor industri di Indonesia. Perjalanan ke Subang Smartpolitan dapat ditempuh selama kurang lebih 60 menit dari Jakarta melalui tol Cikopo, Palimanan atau Cipali, dan berpindah pada kilometer 89 ke jalan tol akses Patimban. Nantinya Subang Smartpolitan dapat diakses melalui gerbang keluar pertama pada arus jalan tol akses Patimban. Jadi sangat dekat dari Jakarta. Nah, kemudian Subang Smartpolitan telah dipercaya menjadi pusat bagi berbagai industri modern, diantaranya produsen kendaraan listrik terkemuka asal Cina, BYD, perusahaan elektronik asal Jepang, Sanwa Musen, manufaktur mainan Kids Play Indonesia, dan lain-lain. Pada 30 April 2004, perseroan melalui Subang Smartpolitan menyambut BYD, salah satu pionir global dalam industri kendaraan listrik atau EV, sebagai tenan terbesar terbarunya.
Pendirian pabrik EV oleh BYD Subang Smart menandai langkah penting dalam mendorong mobilitas berkelanjutan di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Nah, jadi pada tanggal 30 April 2000, ini sumbernya dari laporan tahunan Surya Semesta Indonesia ini di tahun 2004. Nah, jadi mereka sebetulnya sudah taken kontrak bersama BYD. Nah, BYD ini adalah tenan terbesar terbarunya yang masuk ke kawasan Subang Smartpolitan. Nah, si BYD ini mau apa ya? Si BYD ini mau membuat pabrik mobil mereka secara terintegrasi dari mulai perakitan sampai dengan persediaan bahan-bahan pokok untuk membuat mobil BYD ini gitu, sama motor BYD. Nah, kalau kalian search di Google, itu harga tanah per meter di Subang Smartpolitan itu data terakhirnya adalah 110 dolar per meter USD. Itu kalau kalian rupiahkan 110 dolar dikali 16.200 itu sekarang sekitar 1.700.000-an. Nah, kalau dia punya lahan 2.717 hektar, maka tinggal kita hitung aja kan sederhananya gitu, 2.717 hektar lahannya kan. Nah, 2.717 hektar ini kalian jadikan dulu ke meter. Nah, 1 hektar itu 10.000 meter, maka dikali 10.000, dapatlah kan segini, 27.170 meter kan. Nah, dikalikan dengan harga per meternya 110 dolar tadi, asumsinya 1.700.000, tapi ini udah asumsi paling murah menurut saya, karena kalau kalian cek langsung itu bisa 2 juta sampai 3 juta di sana udah per meter. Nah, bahkan lebih, jauh banget lebih ya kalau udah jadi BYD sama semua kawasan terintegrasinya itu, karena sifat tanah ini sebetulnya kalau misalnya di sampingnya atau di dekatnya ada dibangun pabrik besar atau apa, harganya akan langsung melonjak tinggi gitu, karena ada kawasan industri atau ekonomi di sana gitu. Nah, kalau kita kalikan lahannya dikali 1.700.000 per meter, itu segini aset mereka dari sisi lahannya. Sebentar, kita notepad kan. Nah, ada sekitar 46,1 triliun dari kawasan Subang Smartpolitan. Nah, sedangkan aset dia dari kawasan Subang Smartpolitan aja nilainya udah 46,1 triliun. Sementara valuasi sahamnya masih 12,8 triliun. Kan ini artinya nggak masuk akal, kemurahan gitu. Itu kenapa menurut saya para konglu ini mungkin melihat itu juga salah satunya kan, selain aset itu strategis, mereka belinya itu cicil-cicil terus itu, makanya Dwi Muria Investama sama Henan Putirai sama Chandra Asri kan beli terus ya. Ada yang 24, 25 Juli dia beli terus gitu kan, borong-borong terus. Nah, kalau udah bayangkan naga-naganya sekelas Dwi Muria, Henan Putirai sama Pak PP lewat Chandra Asri beli 3, Dwi Muria sama Chandra Asri aja kawan-kawan itu udah, kepala mereka itu setara ribuan triliun udah mengincar saham ya kan, beliin saham, dan sahamnya masih market cap 12,8 triliun. Kemudian tadi kita hitung asetnya 46,1 triliun, kan ini udah kemurahan. Tapi kalau kalian hanya pakai ilmu fundamentalis value investing, nggak akan nemu, nggak akan paham gitu, nggak akan nyambung dia ceritanya. Udah mahal banget, SSIA secara year to date aja udah naik 103% gitu kan. Udah mahal 2740. Orang nggak cuman nengok di sininya aja sama ke sini, tapi dia nggak lihat valuasinya gitu kan. Nah, menurut saya lihat valuasinya gitu, bandingkan sama asetnya, net asset value-nya, baru bandingkan sama konglo-konglo yang masuk ya kan. Konglo-konglo yang masuk ini bukan main-main ya kan, Dwi Muria Investama pemain jangka panjangnya itu kan, baru Pak PP pemain jangka panjang juga gitu. Pasti udah ada yang mereka lihat atau jangka panjang mereka itu gimana, karena mereka pasti udah lebih tahu dari kita gitu kan. Nah, kalau kalian lihat secara
value investing, kacamata value investing aja pasti nggak bakal nyambung gitu. Misalnya PE ratio-nya 56 kali, PBV-nya 2,32 kali, nggak bakal nyambung gitu kan. Book value per share-nya 1100 gitu kan. Perusahaannya rugi misalnya kan, nggak akan nyambung gitu. Tapi kalau kalian lihatnya dari sisi future prospect dan project masa depannya, dan itu future-nya dibangun dari asumsi-asumsi dasar ini, maka baru akan nyambung jalan ceritanya gitu. Kenapa bagus saham ini gitu kan. Oke, kawan-kawan, itu saja tambahan untuk analisa saham SCA. Terima kasih. Untuk kawan-kawan yang berminat bergabung di grup komunitas saham investor logis dan ingin belajar tentang saham walau dari nol dan masih pemula, kalian bisa langsung menghubungi nomor di samping ini. Saya akan membantu kalian belajar saham dan memahami cara menganalisis perusahaan. Beberapa teman-teman kita sudah selesai melaksanakan kelas batch dan bergabung di grup komunitas. Berikut testimoni dari mereka. Dan saya di kelas ini akan mengajarkan bagaimana cara menghasilkan keuntungan yang maksimal di bursa saham, seperti yang sudah saya hasilkan sendiri. Saya bercerita berdasarkan experience pribadi dan pelajaran-pelajaran yang sudah saya dapatkan selama ini. Kawan-kawan yang mau bergabung, silakan langsung dihubungi saja ya. Thank you.